Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wa thara wa abda'a kulla syai'in wa dhara ar-rahmanu 'alal arsy istawa wassalatu wassalamu ala man baka ala ummatihi al-mab'utsu li ummil qura sallallahu alaihi wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ya, para pemirsa, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab sirah penutup para nabi, dan sekarang kita masuk pada tema al-khuruj ila Taif wa ma laqiya fiha minal adza. Ya, bagaimana Nabi SAW berdakwah menuju ke kota Taif dan siksaan apa saja yang Nabi SAW temui di kota Taif. Walamma mata Abu Talib, ya, ketika Abu Talib telah wafat, nala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khuraisin minal adza. Ya, Rasulullah SAW mendapatkan siksaan yang lebih berat, ya, dari orang-orang kafir Quraisy. Malam takun tatma'u fihi Quraisy fi hayati Abi Talib. Ya, yang mana siksaan ini tidak sempat direalisasikan, diwujudkan ketika Abu Talib masih hidup. Ya, hatta itarada safihum min sufa'a Quraisy fanathara ala ra'sihi turaban. Ya, sampai-sampai orang Quraisy menyuruh SDM rendahnya, ya, orang-orang bodohnya, untuk melempari Nabi ke kepalanya dengan tanah. Walamma ishtadda adza Quraisy, ya, ketika makin parah siksaan orang Quraisy, wansyirafuhum anil Islam, ya, penolakan mereka, pertentangan mereka terhadap Islam, wa zuhduhum fihi, bagaimana mereka menolak dan menentang agama Islam dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif, maka pergilah Nabi berdakwah ke kota Taif. Yaltamisu nusrata min Thaqifin, ya, beliau mencari pertolongan dari Bani Thaqif. Bani Thaqif ini merupakan bani terbesar di kota Taif, ya. Wa yadkhulu fil Islam, dan Nabi berharap mereka mau menerima Islam. Falamma qadima Rasulullah SAW at-Taif, ketika Nabi telah tiba di kota Taif, amada ila nafarin minhum sadatu Thaqifin wa ashrafihim. Ya, maka Nabi menuju ke para pembesar Bani Thaqif, ya, para penggawanya, ya, para petingginya yang memiliki kemuliaan, kedudukan. Fajalasa ilaihim, kemudian Nabi duduk bersama mereka. Wada'ahum ilallah, kemudian Nabi mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana radduhum syarra raddin, ya, maka ternyata mereka ini pembesar Bani Thaqif menolak Nabi dengan seburuk-buruk penolakan, ya, artinya lebih parah daripada orang kafir Quraisy, ya. Wastahzahu bihi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mereka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa agrau bihi sufahum wa abidahum yasubbunahu, ya, maka kemudian para pembesar Bani Thaqif ini, ya, mengajak, ya, SDM rendahnya, budak-budaknya, orang-orang bodohnya untuk menghina Nabi, yasihunahu bihi, meneriaki Nabi, wa yarjumunahu bil hijarah, ya, kemudian melempari Nabi dengan bebatuan. Fa amada ila dhilli nakhlah, kemudian Nabi menuju ke pohon kurma, wa huwa makrub, ya, Nabi dalam keadaan hancur, ya, dalam keadaan terluka. Fajalasa fihi, kemudian Nabi duduk di situ. Wa kana ma laqiya fi Taif ashadda ma laqiya minal musyrikin. Ternyata apa yang Nabi dapatkan di kota Taif itu lebih berat daripada apa yang Nabi dapatkan di kota Mekkah. Wa qa'ada lahu ahlu Taif saffaini ala tariqihi, ya, kemudian penduduk Taif bikin dua baris, ya, duduk di jalan yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma marrah, ketika Nabi lewat, ja'alu la yarfa' rijlaihi wa la yad'uhuma illa ramauhuma bil hijarah. Ketika Nabi lewat, tidak dibiarkan Nabi mengangkat satu kakinya atau meletakkan kaki yang lainnya, kecuali mereka melemparnya dengan bebatuan. Hatta damauhu, ya, sampai Nabi bercucuran darahnya. Wa huma tasilani biddima, ya, kemudian Nabi dan juga yang menemaninya bernama Zaid bin Haritha itu bermandikan darah, yang artinya berjatuhan darahnya saking banyaknya batu yang mengenai keduanya, ya. Wa fadha qalbuhu wa lisanuhu bi du'ai syaka fihi ila Allah, ya, kemudian
Sementara dilempari tidak henti-hentinya hati dan lisan Nabi berdoa, mengadu, mengeluh, curhat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dha'fa quwwatihi, atas lemahnya kekuatannya, wa qillata hilati, sedikitnya usahanya, wa hawanu 'alan nasi, dan hinanya dia di hadapan para manusia. Ya, wasta'adza billahi ta'ala, kemudian Nabi berlindung, meminta perlindungan kepada Allah, wa binasrihi wa ta'yidihi, pertolongan ya dan supportnya, dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka Nabi berkata, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Ya Allah, hanya kepadamu lah saya keluhkan, saya curhatkan, saya ceritakan, ya saya aduhkan lemahnya kekuatanku, sedikitnya usahaku, dan hinanya aku di hadapan para manusia. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, anta rabbul mustad'afin, engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuanku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan serahkan saya ini? Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada yang jauh yang memusuhi saya, yang melempari saya? Am ila aduin malaktahu amri, atau kepada musuh-musuh yang kau serahkan urusanku kepada mereka. Illam yaku bika ghadabun alayya fala ubali, selama engkau tidak murka ya Allah, saya tidak peduli. Ghairu anna afiyataka hiya ausali, ya, karena sesungguhnya ampunanmu itu adalah sangat luas bagiku. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat, saya berlindung ya dengan cahaya wajahmu yang mana menerangi ya seluruh kezaliman yang ada. Wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah, memperbaiki segala urusan yang ada di dunia maupun di akhirat ya, atau dengannya baguslah urusan dunia dan akhirat. Min antunzila bi ghadabak, saya berlindung agar supaya engkau tidak marah, tidak menurunkan murkamu kepada saya. Au yahilla alayya sakhatuk, ya, atau meliputi saya dengan kebencianmu. Lakal udba hatta tarda, hanya kepadamu lah saya mengadu sampai engkau ridho ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya maupun upaya kecuali semua adalah milikmu. Fa arsalallahu ilaika malakal jibal, ya, kemudian Allah mengutus kepada Nabi ya malaikat penjaga gunung, sata'dhinuhu fi ayyutbikal jabalain alladzaini bainahuma ta'if, ya, yang mana malaikat ini diberikan izin ya untuk meminta izin kepada Nabi agar menimpahkan dua gunung yang ada di sekitar Taif. Faqala lahu Rasulullah SAW, ketika malaikat ini menunggu perintah dari Nabi agar supaya dua gunung yang ada di Taif dilemparkan kepada mereka, apa kata Nabi SAW? Bal arju ay yakhruja min aslabihim may ya'budullaha wahda wala yushriku bihi syai'a. Tapi saya berharap ya ada dari punggung-punggung mereka, ya, dari keturunan mereka lahir orang-orang yang menyembah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Walamma ra'ahu Utbah bin Rabi'ah, ketika Utbah bin Rabi'ah melihat ya, wa Syaibah bin Rabi'ah, ini ya, dua bersaudara punya kebun ya, melihat kondisi Nabi yang bercucuran darah. Wa ma laki, apa yang menimpa Nabi, taharrakat lahumal muru'ah, maka bergeraklah hati kecil mereka ya, hati nurani mereka bergerak ya, kasihan ya melihat kondisi Nabi dan juga Zaid bin Harithah. Fada'u gulaman lahuma nasraniyan, maka dia panggillah budaknya ya yang merupakan orang penganut agama Nasrani. Yuqalu lahu Addas, ya, namanya adalah Addas. Faqala lahu khudh kidfan minal inab, ya, ambil itu anggur itu. Fada'uhu fi hadha tabaq, kemudian letakkan di mangkok ini ya. Thumma idhhab bihi ila dzalika rajul, kemudian pergi ke orang sana itu yang terluka itu, yaitu Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah. Faqul lahu ya'kul minhu, katakan kepada orang itu makan ini. Fa fa'ala Addas wa aslama, kemudian Addas melakukan hal yang diperintahkan, kemudian Addas masuk Islam. Bima sami'ahu min hadis Rasulullah SAW, ya, setelah mendengar
apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa ra'a min akhlaki. Kemudian Andas melihat akhlaknya Nabi. Wansarafa Rasulullah SAW min at-Taif ila Makkah. Maka pulanglah Nabi SAW dari Taif menuju Mekah. Wa qaumuhu ala ashaddi ma kanu alaihi min khilafin wa ida'in wa sukhriyatin wa istihzain. Dan kaumnya yang ada di Mekah itu makin menyiksa Nabi, ya, makin menyelisih Nabi, memusuhi Nabi, mencibir-cibir Nabi, mengolok-olok Nabi, menghina-hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para pemirsa, ada beberapa hal yang perlu kami tambahkan dari kitab ini yang kami ambil dari kitab Rahiqul Makhtum. Ya, semoga ini bisa menjadi pembanding ya bagi kita, ya, sehingga kita salah satunya adalah tidak mengambil sesuatu dari satu referensi saja. Yang pertama mengenai masalah dua gunung tadi yang ada di Taif. Ya, kalau kami baca di Rahiqul Makhtum, sebenarnya gunung itu namanya Aksyabain. Ya, dan Aksyabain ini berada bukan di Taif, ya, tapi di kota Mekah. Namanya adalah Abu Kuwais, ya, Abi Kuwais, Gunung Abi Kuwais dan Gunung Qoiqoan. Ya, ini insya Allah kalau kita pergi umroh kelihatan ya. Abi Kuwais itu berada di rumah kelahiran Nabi, Qoiqoan berada di sebelah kanannya Jabal Marwah, ya, Bukit Marwah, ya, atau di kedepannya. Nanti kalau di tempat kelahiran Nabi itu kelihatan dua bukit itu. Dua bukit itulah yang akan ditimpali penduduk kota Mekah. Kenapa penduduk kota Mekah bukan penduduk kota Taif? Karena penduduk kota Mekah lah, gara-gara mereka lah Nabi sehingga harus pergi menuju ke Taif, ya, karena disiksa di kota Mekah, ditolak terus dakwanya sehingga Nabi terpaksa harus berdakwah keluar dari Mekah. Ya, kemudian melengkapi apa yang disampaikan secara ringkas dalam kitab sirah penutup para nabi ini, ya, tadi di awal diceritakan bahwa Nabi bertemu dengan pembesar Bani Thaqib. Ya, sebenarnya ada namanya itu ya, disebutkan di sini di kitab Rahiqul Makhtum. Falamma intaha ila Taif amida thalathata ikhwa min ru'asa'i Thaqif. Ya, ketika Nabi tiba di Taif, Nabi bertemu dengan 3 bersaudara dari pemimpin-pemimpin Bani Thaqif. Wahwa, dan mereka bertiga ini adalah Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib. Ya, Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib. Ya, mereka adalah anak-anak dari Amr ibn Umair Ats-Tsaqafi. Ya, fajalasa ilaihim, ya, maka duduklah Nabi bersama mereka, wada'ahum ilallah, ya, dan mengajak mereka menuju ke agama Allah, ya, masuk Islam, wa ila nusratil Islam, dan menolong agama ini. Faqala ahaduhum, maka berkatalah orang pertama, wa huwa yamratu thiyabal ka'bah ayyumazzikuha in kana Allahu arsal. Kalau betul Allah yang utus kamu, saya akan sobek itu kiswa Ka'bah. Bayangkan dia mau sobek itu saking tidak terimanya. Ya. Wa qala al-akhar, berkata orang yang kedua, ama wajadallahu ahadan ghairak. Tidak adakah orang lain yang bisa Allah utus selain kamu? Ya, maksudnya tidak ada nih orang bisa Allah utus selain kamu. Subhanallah. Wa qala thalith, yang ketiga berkata, wallahi la ukallimak abadan. Demi Allah saya tidak akan berbicara sama kamu selamanya. Ya, in kunta rasulan la anta a'zamu khataran min an arudda alaikal kalam. Kalau betul kamu utusan seorang rasul, maka kamu itu yang paling berbahaya, ya, dan kamu yang paling buruk, ya, utusan yang paling buruk yang saya paling wajib untuk menolak perkataanmu. Wala in kunta tukadzibu 'ala Allah ma yanbaghi an ukallimu. Tapi kalau kamu berdusta, ternyata kamu bukan utusannya Allah, maka tidak ada gunanya saya bicara sama kamu. Artinya tidak ada pilihan. Kalau bukan Nabi tidak dibicarai, ya, kalau Nabi juga tidak dibicarai. Kemudian tadi kisah terakhir mungkin adalah kisah tentang Andas yang juga diceritakan kurang lengkap ya, karena diringkas di kitab sirah penutup para nabi ini. Ya, kita bacakan dari Rahiqul Makhtum. Ya, falamma wada'ahu baina yaday Rasulullah SAW mudda yadihi ilaihi qailan. Ya, bismillah thumma akala. Jadi ceritanya tadi Andas bawa makanan, bawa anggur ya, semangkok anggur ke Nabi. Kemudian ketika Nabi meletakkan tangannya, dia julurkan tangannya untuk mengambil anggur itu, ingin memakannya, Nabi mengatakan bismillah. Nah, Nabi membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Summa akala, kemudian Nabi makan.
Faqala Addas, maka Addas berkata, inna hadzal kalam ma yaqulu ahlu hadhil bilad. Ini perkataan bismillah tidak diucapkan oleh penduduk negeri ini. Faqala lahu Rasulullah SAW, ya, maka berkatalah Nabi SAW, min ayyi bilad anta, dari negeri mana kamu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Qala, berkata Addas, ana Nasraniyun, saya ini orang Nasrani. Min ahli Nainawa, ya, saya dari negeri Nainawa. Maka Nabi SAW berkata, min qaryatir rajulis saleh Yunus bin Matta, ya, kamu berasal dari kotanya orang yang soleh, yaitu Yunus bin Matta, ya, Nabi Yunus, ya. Maka Addas berkata, ma yudrika ma Yunus bin Matta, ya, apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta? Maka Nabi SAW berkata, dzaka akhi, ya, itu adalah saudaraku, kana nabiyyan wa ana nabiyyun, ya, dia adalah nabi, saya juga adalah nabi. Fa'akkaba Addas ala ra'si Rasulillah SAW wa yadihi wa rijlihi yuqabbiluha. Kemudian Addas mulai mencium kepala, tangan, dan kaki Nabi SAW. Kemudian Addas masuk ke dalam Islam. Nabi SAW berdakwah di Taif sekitar 10, 12, atau 14 hari. Atau dikatakan juga sekitar 2 minggu. Selama 2 minggu berdakwah, tidak ada satupun yang menerima dakwah Nabi kecuali Addas ini, ya, seorang Nasrani yang merupakan budak dari dua pemilik kebun tadi, ya, yaitu Utbah, ya, Utbah dan juga saudaranya, ya, Utbah dan juga saudaranya, ya. Saya kira itu yang bisa kami sebutkan atau kami bacakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.